Fajri, ada satu hal yang kamu lupa. Di dunia ini, ada yang maha kuasa di atas segalanya. Lihat apa yang saya bawa buat kamu. Apa itu, Pak? Ini adalah hasil rating. Acara kamu nomor 1, Lis. Nomor 1. Itu surat keputusan dari pengadilan. Kalau saya berhak untuk menarik semua DVD kamu dari pasaran. Tetapi, saya bisa batalkan surat itu kalau kamu mau kembali bekerja sama dengan saya. Mereka udah bener-bener keterlaluan. Kita harus berbuat sesuatu. Kita bisa apa, Ma? Mereka sekarang tuh udah nggak kayak dulu lagi. Mendingan kita pergi, Ma, sekarang mumpung mereka lagi nggak ada di rumah. Tunggu. Mereka pergi kemana? Ke pesta amal, Ma. Fajri, kita pindah tempat duduk aja. Mama nggak mau duduk bareng dengan bekas pelayan itu. Mama nggak boleh bersikap seperti itu. Yang lain juga benarkan, Ma. Tenang, Ma. Ayo duduk, Ma. Acaranya udah mau dimulai. Kamu nggak dengar apa kata Mama? Mama tidak mau duduk dengan bekas pelayan kampung itu. Sekalipun dia berpenampilan cantik seperti itu, tapi dia tetap aja tidak berkelas dengan kita. Ngapain mereka kesini? Mau apa mereka? Ibu, apakah Ibu kenal dengan Mbak Lilis? Saya tidak kenal perempuan kampung itu. Tapi saya tahu kelakuannya. Dia itu hanya seekor burung gagak yang mau menjadi seekor burung murai. Nah, nggak mungkin kan? Maksudnya apa, Bu? Ternyata yang datang dari kalangan orang terhormat juga di ruangan ini, Karin. Nah, ini kesempatan bagus kita untuk mempermalukan Aldi. Karin, pasang wajah kamu yang memelas. Biar semua orang ini lihat dan iba melihat kamu, Karin. Ayo. Ya, Ma. Kamu? Ngapain kamu di sini? Siapa laki-laki itu? Kok istrinya Pak Aldi kelihatan takut banget ngelihat dia? Hah? Udah, cuekin aja. Dia itu cuma seorang gembel yang tidak berkelas. Tidak tahu etiket sopan santun. Dan dia seorang perayu pemuda kaya. Sekalipun dia didandanin sebagus mungkin dan secantik apapun, tetap aja dia tidak bisa menutupin kebobrokannya. Jaga mulut Anda. Jangan ngomong sembarangan. Dulu saya memang miskin. Tapi saya bukan serendah yang Ibu bilang. Kalau Kita harus berbuat sesuatu. Kita bisa apa, Ma? Mereka sekarang tuh udah nggak kayak dulu lagi. Mendingan kita pergi, Ma, sekarang mumpung mereka lagi nggak ada di rumah. Tunggu. Mereka pergi kemana? Ke pesta amal, Ma. Fajri, kita pindah tempat duduk aja. Mama nggak mau duduk bareng dengan bekas pelayan itu. Mama nggak boleh bersikap seperti itu. Yang lain juga benarkan, Ma. Tenang, Ma. Ayo duduk, Ma. Acaranya udah mau dimulai. Kamu nggak dengar apa kata Mama? Mama tidak mau duduk dengan bekas pelayan kampung itu. Sekalipun dia berpenampilan cantik seperti itu, tapi dia tetap aja tidak berkelas dengan kita.
Ngapain mereka kesini? Mau apa mereka? Ibu, apakah ibu kenal dengan Mbak Lilis? Saya tidak kenal perempuan kampung itu. Tapi saya tahu kelakuannya. Dia itu hanya seekor burung gagak yang mau menjadi seekor burung murai. Wah, nggak mungkin kan? Maksudnya apa, Bu? Ternyata yang datang dari kalangan orang terhormat juga di ruangan ini, Karin. Nah, ini kesempatan bagus kita untuk mempermalukan Aldi. Karin, pasang wajah kamu yang memelas. Biar semua orang ini lihat dan iba melihat kamu, Karin. Ayo. Ya, Ma. Kemana mereka pergi ya? Mama. Ma. Adi, kamu kenapa tegang begini? Ma. Karin dan mamanya ada di sini, Ma. Apa? Mereka mau apa di sini? Mereka mau bikin kita malu, Ma. Mereka mau nunjukin kalau kita berbuat buruk sama dia. Dengan begitu orang-orang akan berpikir kalau aku terpaksa nyerahin dia. Sehingga dia mendapatkan harta kita, Ma. Tapi Mama tenang aja, Maya. Aldi nggak akan ngebiarin itu terjadi. Sekarang Mama mendingan duduk di sini atau Mama mendingan pulang aja. Nanti kalau ada apa-apa, biar aku yang ngabarin Mama. Tahu nggak? Gara-gara kamu itu, rencana kami semuanya jadi berantakan. Diam! Harusnya yang diam itu kamu. Mestinya kita hari ini rencananya itu lancar semuanya. Tapi gara-gara kamu, semuanya jadi kacau, kacau. Cukup, cukup. Aku tidak mau dengar apa-apa lagi dari kalian. Aku cukup sabar sama kalian. Apa perlu aku balik ke pesta itu lagi dan bilang sama semua kamu tentang rahasia kita? Iya. Apa sih sebenarnya yang kamu mau, Rudi? Aku perlu uangku kembali. Emangnya kamu aja yang pengen uang? Kami juga butuh uang. Tapi kenyataannya apa? Kami belum mendapatkan apa-apa. Karena Aldi dan seluruh keluarganya itu membuat Karin menderita, ngerti? Aku tidak mau dengar alasan kalian lagi. Aku minta dalam waktu 24 jam, kalian harus nyiapin uang 50 juta buat aku. Atau aku akan tunjukin bukti sama suami kamu kalau kamu masih istriku yang sah. Dan dengan begitu, perkawinan kamu dengan Aldi itu tidak sah. Dan konsekuensinya, permainan kalian tamat. Tidak. Lilis. Tuh, ada mobil, mah. Kalian tuh ngapain di tengah jalan begini, ha? Mau cari tumpangan? Mobil kalian mana? Mobilnya nggak ada. Ya udah deh, ikut kita aja yuk. Pak, tolong Pak. Ayo masuk yuk. Maaf, sayang. Sudah bikin kamu sedih. Apa?
Makasih ya, sudah nolongin istri saya. Maaf, istri saya suka aneh-aneh karena belum bisa terima kematian bayi kami. Dia masih depresi dan masih butuh perawatan dari dokter. Makasih ya. Udah, Lis. Kamu kan tahu gimana Aldi. Harusnya kamu gak usah ngarepin apa-apa lagi dari Aldi. Lis, kamu harus lupain dia. Dia udah terlalu sering nyakitin kamu, Lis. Apakah itu artinya aku masih mencintai Aldi? Ternyata aku gak bisa ngelupain dia, dan aku masih mengharapkan dia. Aku gak bisa membohongi perasaan aku, kalau aku masih mencintai Aldi. Dia gak berarti apa-apa lagi buat kamu, Lis. Coba lihat diri kamu sekarang. Kamu udah sukses. Aku memang sukses. Aku sukses sekarang. Tapi di balik sebuah kesuksesan aku, perasaan aku terasa kosong, hampa. Aku gak bahagia, Aku gak bahagia. Aldi! Apa-apaan sih ini, Aldi? Sini! Aldi! 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 Kamu emang gak nurut sama suami ya? Aku udah bilang jangan tinggalin rumah, malah pergi lagi. Keterlaluan. Ini gak bisa dibiarin. Jeng Sari, saya tidak bisa terima semua ini. Harusnya Jeng tidak memperlakukan Karin seperti ini. Kalian memang keterlaluan. Kalian telah membuat hidup Karin seperti dalam penjara. Maaf, Jeng. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bermaksud berbuat itu kepada Karin. Maaf ya, Jeng. Mah, ngapain sih minta maaf sama dia, Mah? Tante, kita harus bicara. Mau ngapain kamu sama mama saya? Jangan sekali-kali kamu nyakitin mama aku, ngerti? Mama saya kemana, Adik? Karin! Mama jangan tinggalin Karin! Karin! Adik! Lepasin mama aku, dilepasin! Kamu mau ngapain? Kamu diam di situ ya. Jangan coba-coba ngikutin aku. Ayo! Aldi! Ayo! Lepaskan, Aldi! Karin! Aldi! Apa-apaan ini, Aldi? Aldi! 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 Ayo! Lepaskan, Aldi! Mana kopernya? Semuanya masih di dalam, Pak. Lepaskan! Masuk! Lepas! Masuk! Lepaskan! Masuk! Apa maksudmu, Aldi? Hah? Mau kamu bawa kemana saya ini, Aldi? Aku akan membawa Tante jauh dari sini. Tante, jangan coba-coba ya. Ayo cerita, Fajri. Kamu kan janji mau cerita sama Mama. Kamu jangan diam seperti itu dong. Cerita. Mah, hubungan saya sama Lilis hanya sebatas bisnis. Gak lebih dari itu. Jangan bohong kamu, Fajri. Kamu sama perempuan murahan itu justru lebih dari sekedar bisnis. Lisa. Lisa! Lisa! Bawa sini semua file-file itu. Kamu lihat. Ini semua foto-foto dari kantor dan arsip korannya. Kamu lihat. Kamu lihat nih. Dan kamu itu bukan hanya sekedar hubungan bisnis sama perempuan itu, tapi kamu terobsesi dengan dia. Lihat. Lihat ini, lihat. Lihat ini. Ini waktu Lilis datang ke kantor kamu. Hah?
Dan ini. Dan ini waktu dia menyiram muka kamu. Hah? Semuanya ada di sini, Fajri. Dan ini sudah menjadi gosip di semua koran-koran. Mama tidak akan biarkan kamu bertindak bodoh dengan perempuan kamu itu. Sekarang lupakan dia. Lupakan. Ma, bisnis saya bukan urusan Mama. Tolong jangan ikut campur. Gimana? Tante suka sama rumah ini? Apa maksud kamu dengan semua ini, Aldi? Aku tahu apa yang terjadi sama Tante. Tante diusir dari hotel kan? Dan sekarang Tante nggak punya tempat tinggal dan juga uang. Rumah ini akan menjadi milik Tante dan uang 5 juta per bulannya. Asalkan Tante mau menyingkir dari kehidupanku dan keluargaku. Kalau saya tidak mau tinggal di rumah ini bagaimana? Aku juga berharap seperti itu, Tante. Karena dengan begitu, aku nggak punya jalan lain selain membawa Tante pulang kembali ke rumah. Dan dengan begitu, orang akan menilai bahwa yang merusak perkawinanku adalah Tante. Dan nggak ada jalan lain selain cerai. Dan karena perceraian terjadi karena Tante, Tante nggak akan mendapatkan apa-apa dari aku. Adil kan? Ini cek 5 juta. Silakan ambil keputusan. Sekarang kamu boleh tertawa, Aldi. Tapi kamu nggak akan bisa menangi dalam permainan ini. Kamu nggak akan menang melawan saya. Apa yang Aldi lakukan sama Jeng Trisa? Kok dia jadi nekat begini ya? Dengar ya, kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk sama mama aku, kamu akan menyesal. Dan aku akan buat hidup kamu sengsara. Ngerti kamu? Tenang aja. Mama kamu nggak apa-apa kok. Aldi! Jeng Trisa nggak apa-apa kan? Bilang sama Mama, kalau kamu nggak apa-apain Jeng Trisa. Jeng Trisa baik-baik kan? Mama tenang aja, Ma. Tante Trisa nggak apa-apa kok. Cuman sekarang, dia nggak bisa ganggu kita lagi. Maksud kamu apa? Apa yang kamu lakukan sama Mama aku? Mama kamu nggak apa-apa, Karin. Aku cuma kaget aja kalau ternyata mama kamu itu harganya murah sekali. Aku cukup ngasih dia rumah yang sederhana dan uang bulanan 5 juta. Itu sudah cukup membuat mama kamu diam. Jangan sombong kamu, Aldi. Kamu lihat aja nanti. Mama aku nggak akan tinggal diam. Dan dia nggak akan menyerah begitu saja. Ngerti kamu? Jangan emosi gitu dong, Karin. Ini kan cuma sementara. Sampai aku temuin semua bukti-bukti kalau kamu dan mama kamu adalah penipu ulung. Dan akhirnya, kamu dan mama kamu bisa tinggal di penjara dengan tenang. Tenang aja. Nggak lama lagi kok. Oke, kamera, rolling. Oke, kita mulai hitungan 3 ya. 3, 2, 1, action!
cincang cincung. Mbak Lilis, atasan saya ingin bertemu dengan Mbak. Itu, Ibu ada di dalam. Siapa, Mbak? Tolong sampaikan sama beliau, saya nggak mau ngomong sama dia. Tolong Mbak, sebentar aja. Ada hal penting yang mau Ibu omongin sama Mbak. Tolong sampaikan sama dia, saya nggak mau bicara sama orang yang nggak sopan dan sombong seperti dia. Lisa, kamu tidak usah memohon-mohon dengan perempuan kampung itu. Saya yakin suatu saat nanti dia akan datang menemui saya sendiri. Dari mana Fajri mempunyai sifat sombong itu? Rupanya dia merasa bisa melakukan sesuatu dengan kemauan dia sendiri, sehingga dia sombong dan sok. Ternyata ibu yang menurunkannya. Ibu, jangan pernah mimpi kalau saya akan menemuin ibu dengan alasan apapun. Sombong sekali perempuan kampung itu. Lisa, masuk kamu. Ayo jalan, Pak. Halo, ini Mama sayang. Mama apa kabar? Mama baik-baik aja kan? Apa yang terjadi sama Mama? Udah nggak penting sekarang ini ngomongin Mama sayang. Ada hal yang lebih penting. Kamu harus siapin uang buat Rudi. Kita takut kan kalau sampai Rudi itu nemui Aldi dan dia bilang bahwa sampai detik ini kamu masih istri sahnya Rudi. Kalau Rudi sampai nemuin Aldi bisa berantakan semua rencana kita. Berarti pernikahan kamu sama Aldi itu bisa dibatalkan. Jadi selama ini apa yang kita laksanakan akan hancur berantakan, Karin. Tapi Karin juga nggak bisa berbuat apa-apa. Karin kan sekarang nggak punya uang, Ma. Dan dari mana Karin bisa ngedapetin uang sebesar 50 juta? Uang segitu kan nggak kecil, Ma. Telepon dari siapa? Aku nggak tahu, Di. Mungkin salah sambung. Aku kan sudah bilang sama kamu, jangan dekat-dekat telepon. Biarpun telepon itu bunyi, jangan diangkat. Ngerti? Sana, bikinin sarapan. Kamu pikir aku bodoh dan nggak curiga dengan telepon itu? Untung aku sempat nguping pembicaraan kamu. Rupanya kamu butuh uang 50 juta untuk nutup mulut seseorang. Bagus. Aku mau lihat kemana uangku membawaku. Dan aku mau tahu apa yang kalian sembunyikan dari aku. Ibu ngapain datang ke sini? Ibu kan bisa telepon saya kalau ada perlu, Bu.
Saya kesini karena ada hal penting. Saya ada penawaran yang akan saya tawarkan untuk Bapak. Dan Bapak tidak akan mungkin menolaknya dengan satu syarat. Halo. Lilis, kamu bisa datang ke kantor saya? Pak Sigit, ada hal penting apa ya, Pak? Ada sesuatu yang bagus untuk kamu. Yang selama ini kamu inginkan. Maaf, Pak. Memangnya nggak bisa bicara lewat telepon, Pak? Nggak bisa. Yaudah, kamu datang aja ke kantor saya sekarang. Saya tunggu ya. Ada apa ya? Sepertinya penting Bapak Sigit ini. Ya udah kalau gitu kamu beresin ini semua ya. Aku mau berangkat kantor. Jangan kemana-mana. Awas ya, kalau kamu sampai pergi kayak kemarin. Aku tidak mau dengar alasan kalian. Aku minta dalam waktu 24 jam, kalian harus nyiapin uang 50 juta buat aku. Dari mana gue bisa dapat uang sebanyak itu dalam waktu dekat? Gimana ya caranya supaya gue bisa bungkam mulutnya si Rudy sialan? Tumben. Biasanya kan Aldi selalu bawa kunci ini. Dengan uang ini gue pasti bisa nutup mulutnya si Rudy. Dan rahasia gue akan aman. Ternyata memancing orang busuk seperti kamu itu gampang sekali ya. Sebentar lagi permainan kamu akan berakhir, Karin. Masuk. Apa kabar, Pak Sigit? Ada apa ini, Pak? Apa yang terjadi? Apa Bapak? Tenang. Saya di sini bukan ingin membuktikan kalau kamu mau ketemu dengan saya. Tapi memang ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan kamu. Silakan duduk. Liz, coba duduk dulu dan dengarkan dulu lah. Boleh tinggalkan kami berdua. Saya memang tidak suka dengan kamu. Dan enggak pernah suka. Makanya kenapa saya di sini, karena saya berharap ini adalah pertemuan terakhir dengan kamu. Saya nggak ngerti kenapa anak saya tergila-gila dengan perempuan kampungan seperti kamu. Kamu tidak berharga sama sekali. Diam! Saya tidak mau dengar apa-apa dari kamu. Justru kamu yang harus dengar saya bicara. Dan saya tahu kamu terikat kontrak dengan perusahaan saya. Saya akan membebaskan kamu dari kontrak itu. Sekarang kamu bebas dari kontrak ini. Saya membebaskan ini bukan untuk kamu, tapi untuk anak saya.
saya juga ngebebasin dia dari obsesi gilanya terhadap kamu. Jangan sampai kamu temuin dia lagi. Dasar perempuan murahan. Lis, kamu sudah terbebas dari kontrak ini, Lis. Kita harus rayain, Lis. Kamu sudah benar-benar jadi bintang sekarang. Dan tidak ada yang bisa menghentikan kesuksesan kamu sekarang. Lis, kita harus rekaman. Kita bikin album baru. Kita bikin CD-nya. Semua orang akan punya CD kamu. Dan semua orang pasti akan mencari kamu, Lis. Mas, masa mas? Bu, basah bu. Bu, basah bu. Mbak, basah mbak buat bayar ibu saya ke rumah sakit mbak. Duh, gak ada yang beli nih. Mbak, basah mbak buat biaya ibu saya ke rumah sakit. Ini buat biaya berobat ibu ya? Enggak mbak, saya nggak bisa nerima duit itu. Kenapa? Bukannya kamu membutuhkan uang ini biar ibu kamu bisa berobat. Tapi kata ibu saya nggak boleh mengemis lagi. Selagi saya masih bisa berusaha. Ya udah. Hah? Mbak Lilis ya? Penyanyi itu kan? Kak Lilis bantuin kamu biar semuanya orang beli bakso kamu. Biar bisa bayar ibu kamu yang sakit, ya? Bakso ajaibku, hilangkan gundah di hati.
Makasih ya Allah, Kau telah mengirim Mbak Lilis ke sini. Alhamdulillah. Pak, nonton TV, Pak. Ada kabar tentang Lilis. Coba kamu nyalakan TV-nya. Iya, Pak. Pemirsa, kami laporkan langsung dari Jalan Kenanga, penyanyi dangdut fenomenal Lilis Mutiara merayakan kebebasannya dari kontrak eksklusif dengan pengusaha milik Bapak Fajri, yang selama ini membuat albumnya tidak bisa beredar di masyarakat, dengan menghibur anak-anak jalanan dan para pejalan kaki yang kebetulan melintasi jalan ini. Dan sekarang dapat Anda saksikan begitu banyak orang yang ingin melihat Lilis bernyanyi, sehingga lalu lintas pun menjadi macet karena banyak mobil yang berhenti. Ini tidak benar. Ini benar-benar gosip. Kamu hubungi stasiun TV itu. Kita nggak pernah membatalkan kontrak sama Lilis. Nggak usah. Kamu tidak perlu melakukan itu. Lilis itu sudah bebas dari kontrak kita. Hah? Mama sendiri yang tanda tangani surat pembatalan yang kamu buat. Maksud Mama apa? Udah jelas kan? Mama nggak mau kamu terobsesi dengan perempuan kampungan itu. Kalau memang di antara kalian ada apa-apa, sebaiknya kamu lupakan aja. Sudah berulang kali saya bilang, saya nggak ada hubungan apa-apa dengan dia. Bagus kalau gitu. Mama maunya sampai kapanpun kamu tidak punya hubungan dengan penyanyi kampungan itu. Karin, ayo cepat. Gimana Karin? Uangnya udah kamu bawa? Di sini, Pak. Mau ketemu sama siapa mereka? Nggak lama lagi aku bakal bisa ngebuktiin semua kebusukan mereka. Dan mereka harus menyingkir selamanya dari hidupku. Karin, kamu tahu di lantai berapa? Lantai 2, Ma. Terus nomor kamarnya? Udah deh, Ma, Karin masih ingat. Maaf Mbak, saya nggak sengaja Mbak. Heh, punya mata nggak sih kamu? Kalau jalan tuh lihat-lihat, tau nggak? Kamu tahu nggak apa yang ada dalam tas saya ini? Maaf Mbak. Udah deh, jangan maaf-maaf terus. Kalau saya sampai jatuh, nanti kamu saya tuntut dan kamu bisa masuk penjara, tahu? Maaf Mbak. Udah Karin, kamu nggak usah ngurusin yang kayak gini. Udah deh. Tuh kan, jadi ketinggalan deh kita. Yaudah, pergi sana. Tuh kan kamu. Melaporkan langsung dari Jalan Kenanga, penyanyi dangdut fenomenal Lilis Mutiara merayakan kebebasannya dari kontrak eksklusif dengan pengusaha milik Bapak Fajri, yang selama ini membuat albumnya tidak bisa beredar di masyarakat, dengan menghibur anak-anak jalanan dan para pejalan kaki yang kebetulan melintasi jalan ini. Dan sekarang dapat Anda saksikan begitu banyak orang yang ingin melihat Lilis bernyanyi, sehingga lalu lintas pun menjadi macet karena banyak mobil yang berhenti. Ini tidak benar. Ini benar-benar gosip.
kamu hubungi stasiun TV itu. Kita nggak pernah membatalkan kontrak sama Lilis. Nggak usah. Kamu tidak perlu melakukan itu. Lilis itu sudah bebas dari kontrak kita. Hah? Mama sendiri yang tanda tangani surat pembatalan yang kamu buat. Maksud Mama apa? Udah jelas kan? Mama nggak mau kamu terobsesi dengan perempuan kampungan itu. Kalau memang di antara kalian ada apa-apa, sebaiknya kamu lupakan aja. Sudah berulang kali saya bilang, Ma. Saya nggak ada hubungan apa-apa dengan dia. Bagus kalau gitu. Mama maunya sampai kapanpun kamu tidak punya hubungan dengan penyanyi kampungan itu. Karin, ayo cepat. Gimana Karin? Uangnya udah kamu bawa? Gimana di sini, Pak?